Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Perkenalkan, nama saya Narendra Gatasanda. Jadi di podcast ini merupakan bagian dari proyek perkuliahan Pendidikan Agama Islam. Dan di episode kali ini kita akan coba membahas topik yang cukup menarik ya, sekaligus cukup sensitif untuk diperbincangkan gitu. Jadi topik kita hari ini adalah tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar ya istilah ini, baik dari media sosial, berita, ataupun diskusi sehari-hari gitu ya. Tapi seringkali pembahasannya itu cenderung satu arah, bahkan kadang tuh terlalu ekstrim gitu, baik yang mendukung maupun yang menolak. Nah, di sini kita akan coba membahas dengan lebih seimbang, lebih terbuka, dan tentunya tetap dalam koridor akademik dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kita juga tidak akan menghakimi, tapi lebih ke memahami fenomenanya, melihat problematikanya, dan mencari solusi yang bijak. Oke, jadi kita sudah ada bersama dua narasumber yang siap membantu mengupas topik ini lebih dalam. Baik, silakan diperkenalkan dulu. Halo, nama saya Zilvan. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme dari sudut pandang Islam maupun dari sudut pandang yang lebih umum. Di sini kita bisa mulai dari apa namanya? Kita mulai dari sejarahnya, yaitu pertama kali feminisme ini itu datang dari keresahan keresahan wanita, dikarenakan mereka ini merasa bahwa kenapa lelaki ini derajatnya itu lebih tinggi daripada perempuan. Namun pada cara Islam memandang itu bahwa derajat antara lelaki dan perempuan itu sama. Yang membedakannya itu hanyalah kodrat serta ketakwaan mereka kepada Allah. Halo, saya Muhammad Amar Gozi Elwino. Saya akan lebih fokus membahas tentang disorientasi seksual, bagaimana fenomena ini muncul, serta bagaimana perspektif Islam dalam menyikapinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama ya. Kita mulai dari riset dulu ya, mungkin biar semua pendengar tuh punya pemahaman yang sama gitu. Jadi sebenarnya apa sih itu feminisme? Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu kalau kita lihat secara umum, feminisme adalah sebuah gerakan sosial yang dimana tujuannya itu untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Pada dasarnya mereka ini merasa bahwa hak lelaki itu lebih banyak daripada hak perempuan. Nah, pada akhirnya gerakan ini muncul karena adanya ketidakadilan yang dialami perempuan di masa-masa yang lalu, seperti tidak diberi akses pendidikan, eh, pekerjaan itu lebih sedikit yang bisa diambil, serta dalam beberapa budaya dianggap sebagai makhluk kelas 2 dan sedangkan lelaki itu adalah makhluk kelas satunya. Oke, jadi Itu. berarti awalnya itu memang karena ada ketimpangan gitu ya. Ya, karena kan ada ketimpangan. Mhm. eh, Dalam konteksnya itu di sini itu adalah memperjuangkan keadilan, yang dimana para wanita ini ingin merasa itu eh, ingin merasa disejajarkan dengan lelaki gitu, ingin memiliki hak-hak yang sama dengan lelaki. Namun pada perspektif Islam itu ada beberapa batasan yang tidak bisa ditembus oleh oleh perempuan, dikarenakan emang dari kodratnya itu mereka itu memiliki batasan, sedangkan di lelaki juga sama, ada beberapa kodrat yang tidak bisa dilanggar untuk menjadi perempuan. Oke, jadi kalau dilihat dari sisi itu, mungkin sebenarnya feminisme ini punya tujuan yang cukup positif ya di awal. Sangat sangat positif. Namun seiring berkembangnya zaman, feminisme ini masuk ke gerakan yang dimana itu mulai anarkis gitu. Mereka itu mulai melenceng dari apa namanya
dari keinginan awalnya, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan menjadi terlalu memperjuangkan hak-hak yang tidak sesuai dengan kodratnya, seperti mereka ingin berpasangan dengan sesama perempuan. Mereka menginginkan kalau apa namanya, kalau wanita itu malah eh, malah berpikir bahwa lelaki itu sumber masalah, sedangkan dalam perspektifnya Islam itu eh, lelaki dan perempuan itu sama, mereka memiliki kodratnya masing-masing dan memiliki apa namanya, keunggulan masing-masing. Jadinya mereka tetap setara di mata Allah, namun mereka memiliki tugas dan peran masing-masing di dalam dunia. Oke, baik. Jadi sekarang kita bisa beralih ke topik kedua nih mungkin ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Ya, disorientasi seksual itu sendiri? oke. Disorientasi seksual atau bisa dipanggil LGBTQ+, bisa dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memiliki orientasi atau ketertarikan seksual yang tidak sesuai dengan norma umum atau fitrah manusia. Seperti homoseksual dan lesbian yang menyukai satu sesama jenis kelamin atau transgender yang memiliki lebih dari satu gender. Fenomena ini semakin terlihat di era modern, apalagi dengan adanya media sosial yang membuat berbagai identitas dan gaya hidup lebih terbuka. Ya, jadi menurut kamu nih sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan fenomena ini semakin meningkat ya? Faktornya cukup banyak, bisa dari lingkungan, pola asuh, pengalaman hidup, pengaruh media, hingga krisis identitas. Selain itu, normalisasi di ruang publik juga membuat fenomena ini semakin terlihat dan diterima di beberapa kalangan, termasuk pemerintah. Oke, baik. Hmm, mungkin sekarang kita bisa masuk ke bagian yang lebih dalam ya, mungkin ya. Ya, apa Ya, saja sih sebenarnya problematika dari feminisme saat ini? Eh, Problematika dalam feminisme saat ini itu ketika ketika perempuan itu menginginkan sesuatu hal yang lebih, yaitu keluar dari kodrat mereka. Padahal eh, di dalam tugas wanita di dalam Islam itu cuman ada dua, yaitu yang pertama itu patuh kepada Allah, yang kedua itu eh, menjaga hak dan martabat suami ketika tidak berada di dekat mereka. Namun di masyarakat sekarang ini kita itu perspektif masyarakat saat ini itu bahwa memasak, habis itu apa namanya, mengurus rumah itu adalah tugas perempuan. Namun di dalam Islam itu semua semua hal itu adalah tugas lelaki gitu. Karena lelaki itu adalah memprovide serta memprotek keluarga mereka. Nah, di sini itu sebenarnya yang apa perlu kita tekankan itu bahwa pemahaman kita tentang tentang apa namanya, tentang hak serta asasi itu masih sangat sedikit gitu. Jadinya banyak orang-orang di masyarakat itu salah kaprah. Oleh karena itu, hmm, agar apa namanya, agar agar kedua apa namanya, agar kedua lelaki dan perempuan ini bisa bertemu di tengah, yaitu mereka itu harus sama-sama bisa saling mengerti agar tidak terjadi diskomunikasi. Karena pada dasarnya semua semua hak-hak itu pada dasarnya itu sama, mereka memiliki hak yang sama gitu. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh para feminisme. Mereka menginginkan hak yang sama, namun di era sekarang itu banyak yang melenceng gitu, banyak yang sudah keluar jalur dari hak-hak awal mereka. Oke, baik. Eh, bentar-bentar. Break-break benar. Ah, oke. Oke, ready? Udah ya? sudah, sudah. Aman, Oke. Jadi, berarti yang apa sih? Yang ini ya, berarti sudah keluar dari tujuan awal ya? Itu kan? iya,
sudah keluar dari tujuan Allah apa Duh, sing omonganku jadi belibet ya sabar ya. Oke, aman-aman. Ulang. Oke, jadi feminisme ini sudah keluar dari tujuan awal ya berarti ya? Iya, sudah keluar dari tujuan awal yang awalnya feminisme ini adalah memperjuangkan kesetaraan. Dalam beberapa kasus itu berubah menjadi gerakan yang cenderung menolak laki-laki, bahkan menganggap lelaki itu sebagai sumber masalahnya. Oke. Eh, dan juga ada beberapa pandangan yang menganggap bahwa perempuan dalam keluarga, seperti ibu rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan yang rendah. Padahal dalam Islam itu adalah eh, pekerjaan ibu rumah tangga itu menjadi suatu hal yang sangat mulia di mata Allah. Nah, kalau dari sisi disorientasi seksual nih, apa problem utamanya gitu? Problematikanya cukup kompleks. Dari sisi agama, jelas ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sisi sosial, bisa berdampak pada struktur keluarga dan norma masyarakat. Selain itu, ada juga dampak psikologis dan identitas diri yang seringkali tidak stabil. Dikutip dalam surah Asy-Syura ayat 165 sampai 166 menjelaskan bahwa ada suatu kaum yang pada zaman dahulu yang mengikuti ajaran LGBT ini. Salah satunya adalah kaum Lut. Dikutip dalam Al-Quran, Allah menegaskan penyimpangan kaum Lut melalui pertanyaan retoris. Apakah kalian mendatangi laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhan untuk kalian? Bahwa laki-laki kaum Lut sudah melampaui batas dari hukum fitrah, yaitu hubungan laki-laki sesama laki-laki. Ya. Tapi di sisi lain, kita juga sering mendengar bahwa ini bagian dari hak individu. Ya, dan disinilah letak dilemanya. Di satu sisi ada tuntutan kebebasan, tapi di sisi lain ada batasan nilai agama dan norma sosial. Karena pendekatannya ini tidak bisa hitam putih. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif Islam nih. Jadi, bagaimana Islam itu memandang feminisme? Pada dasarnya di Islam itu tidak ada feminisme gitu, karena di Islam itu semuanya sudah setara. Laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Namun eh, di ada beberapa surat dalam Islam juga yang mengatakan bahwa beberapa perempuan itu iri karena para laki itu bisa apa apa namanya bisa meninggal syahid karena ikut perang. Jadi di Ali Imran ayat 195 itu Allah tidak menyia-nyiakan amal-amal wanita dan lelaki. Jadi di sini itu artinya itu Allah itu tidak memetak-metakan gitu, tidak membeda-bedakan bahwa amal lelaki dan wanita itu berbeda. Mereka semuanya itu memiliki memiliki nilai yang sama di mata Allah. Dan juga kembali lagi di awal tadi yaitu tugas istri itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu yang pertama itu taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya dan juga menjaga nama baik menjaga nama baik keluarganya ketika tidak bersama dengan suaminya. Oke, jadi bukan berarti harus sama persis gitu ya? Ya, nah, lelaki dan perempuan itu sama-sama memiliki kodrat. Jadi sama seperti kata pepatah yaitu yang sama itu belum tentu adil dan yang adil itu belum tentu sama. Lalu bagaimana dengan disorientasi seksual? Kalau gitu. Dalam Islam, hubungan seksual yang dibenarkan adalah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Orientasi di luar itu dianggap menyimpang dari fitrah. Namun yang penting, Islam tetap mengajarkan untuk memperlakukan setiap individu dengan baik. Jadi kalau gitu berarti tetap harus humanis ya? Ya, sangat penting.
Kita tidak boleh membenci orangnya, tapi kita juga tidak membenarkan perbuatannya. Lalu eh, solusi apa tuh yang bisa ditawarkan kira-kira? Kalau untuk feminisme itu paling penting itu kembali ke konsep awal yaitu adil. Bukan dikonsepkan itu yang sekarang yaitu persaingan. Perempuan dan laki-laki itu harusnya bisa hidup berdampingan dan saling melengkapi, bukan untuk merasa bersaing siapa yang lebih baik. Karena keduanya itu memiliki peran masing-masing serta keunggulan masing-masing. Nah, adanya Islam itu di sini untuk menengahi agar lelaki dan perempuan itu bisa hidup bersama dan sadar dengan kodratnya masing-masing. Begitu. Berarti kuncinya itu ada di keseimbangan ya. Ya, Oke, untuk disorientasi seksual, pendekatannya harus edukatif dan penuh empati. Perlu adanya pembinaan dan bukan stigma. Seperti beberapa solusi yaitu pendidikan agama yang kuat, pendekatan psikologis dan spiritual, dan pemanfaatan media untuk dakwah. Baik, jadi dari diskusi kita hari ini so ngomong. kita belajar bahwa isu ini tidak bisa dilihat secara sederhana gitu loh. Perlu pemahaman yang dalam, sikap yang bijak, dan juga pendekatan yang ekstrim gitu. Baik, eh, semoga podcast ini bisa membuka wawasan kita semua. Mohon maaf jika Amin. ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kali ini kita akan memasuki sesi dakwah singkat. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai feminisme yang telah kita bicarakan di podcast tadi. Jadi, seperti yang kita tahu, feminisme itu adalah suatu gerakan yang dimana para wanita ingin memperjuangkan hak mereka. Namun, pada dasarnya di Islam, derajat perempuan itu sudah sangat tinggi. Ada suatu cerita ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Di situ eh, sahabat Rasulullah sedikit tertegun, namun ia kembali bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak aku apa namanya? Ya, ya Rasulullah, siapakah eh, yang berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah baru menjawab, "Ayahmu." Nah, begitu mulia derajat wanita sehingga Rasulullah berkata untuk memuliakan ibumu sebanyak 3 kali, baru ayahmu. Lalu ada yang bilang bahwa laki-laki diciptakan lebih dominan memiliki sifat rasional, sedangkan perempuan lebih dominan memiliki sifat emosional. Nah, kedua sifat ini diberikan oleh Allah bukan untuk memeta-metakan laki-laki dan perempuan, tetapi itu juga untuk laki-laki dan perempuan itu bisa saling melengkapi dan bisa saling beriringan agar menjadi kehidupan yang seimbang dan menuju ke sakinah mawaddah warohmah. Di Islam juga zaman dulu sebelum Islam datang itu wanita itu dinikahkan secara paksa. Mereka tidak memiliki hak pilih untuk memilih pasangan mereka. Namun sejak zaman Islam datang, wanita diberikan hak memilih untuk memilih pasangan mereka. Tetapi harus tetap dalam kodratnya, dan yang terpenting tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Di sisi lain ada beberapa kasus tentang pembagian ahli waris. Mereka merasa bahwa pembagian ahli waris ini itu tidak adil dikarenakan 2 untuk lelaki sedangkan 1 untuk perempuan. Namun jika dilihat dari kedepannya,
bahwa laki-laki tersebut itu memiliki lebih banyak tanggungan daripada perempuan. Bukan berarti perempuan tidak memiliki tanggungan, tetapi lelaki diwajibkan untuk menafkahi serta memprovide dan memprotek keluarganya. Oleh karena itu, lelaki lebih dibebankan kepada materialistik daripada perempuan. Nah, mungkin itu saja dakwah singkat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Amar Gozi Alwino, dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu disorientasi seksual. Jadi, disorientasi seksual adalah kata lain dari yang diketahui banyak orang, yaitu LGBTQ+. Disorientasi seksual atau LGBTQ+ adalah sebuah fenomena dengan menyukai sesama jenis atau memiliki lebih dari satu gender. Setelah itu, apa perspektif Islam terhadap disorientasi seksual? Jawabannya ialah Islam secara tegas menetapkan bahwa hubungan seksual hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk penyimpangan dari fitrah ini termasuk homoseksualitas, transgenderisme, dan perilaku sejenis lainnya dianggap bertentangan dengan syariat. Dikutip dalam Al-Quran tentang larangan perbuatan kaum Lut, Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81, dibacakan, waluton izqala liqaumatun atatuna fahsyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamina innakum lata'tuna rihala syahwatum min dunin nisa yal antum qaumun musrifun. Dalam ayat ini Allah menggambarkan perilaku kaum Nabi Lut sebagai fahisyah atau perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Penekanan pada kata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamina menegaskan bahwa tindakan ini sangat menyimpang hingga tidak dikenal di masyarakat sebelumnya. Penyebutan kaumun musrifun menunjukkan bahwa perilaku tersebut adalah bentuk melampaui batas dari fitrah manusia. Yang kedua, Quran Surah Asy-Syura ayat 165 sampai 166. Dikutip, atatuna zukrana minal alamina wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum yal'antum qaumun aduna. Allah menegaskan penyimpangan kaum Lut melalui pertanyaan retoris, yaitu apakah kalian mendatangi laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhan untuk kalian? Kata Adun menunjukkan bahwa mereka telah melampaui batas dari hukum fitrah, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan yang Allah telah tetapkan. Dan yang kedua, larangan dalam hadis Nabi SAW, yaitu pertama, laknat bagi pelaku hubungan sejenis, yaitu dikutip, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin, yang artinya Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan kemurkaan Allah terhadap pelaku homoseksualitas. Ketalaan berarti diusir dari rahmat Allah, menunjukkan betapa beratnya dosa ini di sisi syariat. Yang kedua, hukuman bagi pelaku perbuatan keji. Dikutip, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqatulul fa'ila wala maf'ula bih. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menggambarkan hukuman tegas dalam hukum Islam terhadap pelaku homoseksualitas. Namun penerapan hukuman ini memerlukan proses pengadilan syar'i yang ketat. Yang terakhir, pandangan sahabat dan ulama. Yang pertama, sahabat Qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
mengatakan manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang melakukan perbuatan kaulat. Yang kedua, ijma ulama, para ulama sepakat bahwa homoseksualitas adalah dosa besar. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menetapkan bahwa pelaku homoseksualitas harus dihukum sesuai dengan syariat. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa tantangan kaum muslim terhadap LGBTQ+ ini? Jawabannya, tantangan kaum muslim terhadap LGBTQ+ ini ada beberapa di antara. Yang pertama, adanya normalisasi LGBTQ+ melalui media global. Yang kedua, relativisme moral dan krisis identitas. Yang ketiga, Islamofobia dan stigma terhadap syariat. Maka, apa solusi dakwah Islam Islam terhadap LGBTQ+? Ada beberapa solusi, yaitu pertama, pendidikan agama yang kuat, pendekatan psikologis dan spiritual, dan pemanfaatan media untuk dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum dengan tema memahami feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Jadi di era modern seperti sekarang ini, kita sering mendengar istilah feminisme dan juga fenomena disorientasi seksual. Nah, kedua hal ini menjadi perbincangan yang cukup hangat di masyarakat ya, khususnya di media sosial. Namun, sebagai seorang Muslim, kita perlu menyikapinya dengan ilmu, pemahaman, dan juga kebijakan. Bukan sekedar ikut arus atau bahkan menghakimi tanpa dasar. Gitu ya. Jadi ya hadirin yang berbahagia, feminisme pada dasarnya adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat sejarah, memang benar bahwa masa lalu itu eh, banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan seperti tidak mendapatkan pendidikan, tidak memiliki hak dalam kehidupan sosial, bahkan dipandang lebih rendah dari laki-laki. Namun perlu kita pahami bahwa Islam justru datang sebagai agama yang mengangkat derajat perempuan. Jadi Islam itu memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan, memiliki harta, bahkan mendapatkan warisan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya aja. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Namun demikian, Islam juga mengajarkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya. Nah, perbedaan ini bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk menciptakan keseimbangan eh, justru menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Hadirin sekalian, eh, selain feminisme, kita juga dihadapkan pada fenomena disorientasi seksual, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki keterkaitan yang juga sesuai dengan fitrah manusia, seperti hubungan sesama jenis. Jadi, dalam perspektif Islam, hubungan yang dibenarkan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, dalam ikatan pernikahan yang sah, gitu ya. Nah, hal ini bukan tanpa alasan, tetapi karena Islam itu menjaga keturunan, keharmonisan keluarga, serta tatanan sosial masyarakat. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah Islam mengajarkan kita untuk tetap bersikap manusiawi. Kita tidak boleh kita tidak diperbolehkan untuk menghina, merendahkan, atau memperlakukan orang lain dengan buruk siapapun itu dia. Islam membedakan antara perbuatan dan pelaku. Perbuatannya bisa saja tidak dibenarkan, tetapi orangnya tetap harus diperlakukan dengan baik, dengan penuh hikmah,
dan juga kasih sayang. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim? Pertama, kita harus memperkuat pemahaman agama agar tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Yang kedua, kita harus bersikap bijak dan tidak ekstrim, baik dalam menerima maupun menolak suatu fenomena. Yang ketiga, kita perlu mengedepankan pendekatan yang humanis, dengan cara mengajak, membimbing, dan memberikan pemahaman, bukan dengan kebencian. Karena sejatinya, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan. Islam tidak mengekang, tetapi memberikan batasan agar manusia tetap berada di jalan yang benar. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.